Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Ilman Fajri Insani. Saya mahasiswa KKN di IKIP Siliwangi. Di sini saya bermaksud untuk mengobservasi mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Supian. Bapak mengajar kelas berapa? Untuk tahun ajaran 2021-2022, saya mengajar matematika di kelas 8 dan kelas 9. Langsung saja ya Pak. Apakah Bapak selaku guru setuju dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti ini? Kalau disebut setuju, enggak juga ya, karena sekarang kondisinya seperti ini, ya kita harus jalani sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Oke. Lalu strategi apa saja yang Bapak terapkan saat pembelajaran seperti ini? Untuk saat pembelajaran seperti ini, untuk penjelasan supaya siswa lebih paham, membuat tutorial video penjelasannya. Kalau misalkan tidak keburu untuk membuat tutorialnya, kita mengambil dari YouTube yang sama materinya. Ya, jadi selain dari sumber Bapak, dari sumber yang lain juga ya, videonya? Dari sumber yang lain. Ya, lalu kesulitan yang dihadapi Pak saat pembelajaran seperti ini? Kesulitannya mungkin untuk karena waktu itu pernah juga ngajar di kelas 7, jadi anak-anak kelas 7 itu belum paham tentang seperti Google Classroom, kemudian Google Form, jadi masih harus ada penjelasan kembali ya, jadi agak terhambat dalam penyampaian materinya. Kemudian kuota, karena di sini masyarakatnya, siswanya sebagian besar masyarakatnya itu menengah ke bawah, jadi kadang-kadang siswanya itu tidak masuk karena nggak ada kuota. Lalu bagaimana nih cara mengatasi kesulitan tersebut? Kalau yang tahun ajaran kemarin, jadi siswa tersebut ke sekolah mengambil tugasnya, cuman ya kelemahannya tidak ada penjelasan, jadi siswa hanya melihat berdasarkan buku paket, itu bagi siswa yang tidak memiliki kuota. Lalu bagaimana respon siswa saat pembelajaran seperti ini? Pas awal pandemi, siswa masih antusias, cuman sekarang sudah hampir masuk ke tahun kedua, siswa sudah mulai bosan. Ya. Mungkin jenuh juga ya Pak, jenuh. Pembelajaran seperti ini. Lalu bagaimana cara mengatasi siswa yang keterbatasan baik dari segi alat komunikasi mungkin atau dari kuota? Kalau mengatasinya ya sekarang untuk tahun ajaran baru ini ada tatap muka ya, cuman sebulan 1 kali. Jadi di situ dimaksimalkan dalam penjelasan materi-materi yang belum dipahami oleh siswa. Lalu Bapak apakah pernah menggunakan alat peraga atau media pembelajaran saat pembelajaran seperti ini? Oh, untuk alat peraga belum ya kalau ini, karena saya juga kalau menggunakan alat peraga itu masih melihat dari YouTube orang lain untuk videonya. Lalu apakah ada materi ini yang sulit disampaikan saat pembelajaran daring seperti ini? Materi yang sulit disampaikan apa ya? Seperti ya berapa ya? Akal apa persangkatan gitu ya, itu sulit dijelaskan memakai alat peraga gitu ya. Model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran apa yang cocok digunakan saat pembelajaran seperti ini? Model pembelajaran ya itu tadi penggunaan berbasis IT gitu. Berarti ICT ya Pak? Iya, penggabungan ICT. Ya mungkin. Kalau untuk pembelajaran ini berarti hanya lewat WhatsApp saja? WhatsApp group, ada yang lewat WhatsApp group, ada yang Classroom, jadi tergantung dari sendiri. Kalau saya WhatsApp group saja, karena pernah coba yang untuk Classroom itu siswanya pada protes, ya, banyak yang nggak paham penggunaannya, jadi mayoritas penggunaan WhatsApp group itu tidak kali efektif kan. Karena pakai Google Classroom cuma ada 10 orang, tapi ketika kalikan ke WhatsApp group banyak sampai 30 orang, kan yang hadir itu paling 5 orang, itu yang mungkin gak ada kuota tadi. Kalau itu biasanya untuk saya jawab hanya waktu tertentu saja, misalkan ada tes lisan kan nggak ada gitu kan, kayak misalkan mau tes perkalian, karena SMP sekarang masih belum tahu ya pasti. Jadi dadakan saja di random gitu, acak itu paling bisa telepon via WhatsApp saja kalau di atau pakai Zoom, kan harus download lagi dengan aplikasinya, karena HP siswa itu kan tidak semuanya mendukung, jadi yang ada aja gitu. Biasanya seperti itu. Sekalian ngecek apakah siswanya yang daring atau orang tuanya, jadi jadi beritahu, karena pengalaman waktu kelas 7 telepon, ternyata anaknya nggak ada, orang tuanya yang itu yang ada di HP, yang bukan HP-nya orang tuanya gitu. Jadi nggak bisa beritahu. Kayak SD mungkin ya. Orang tua yang jadi saya kalau itu dadakan saja mau tes apa gitu kan, materinya kasih pertanyaan, artinya seperti kejadian gitu. Kalau yang serius ada di toko
benar-benar ini siswanya yang ada di meja, disediakan meja untuk sama orang tuanya, meja kecil itu benar-benar anak belajar. Tapi ada juga yang seperti itu, sampai orang tuanya itu bawa-bawa HP kayak kebun pisang gitu. Itu pengalaman yang kami kemarin. Itu nyari sinyal. Bukan nyari anaknya, dia dipanggil anak kebun pisang. Terus ada lagi yang satu lagi mah orang tuanya lagi menjahit gitu kan. Oh ini orang tuanya lagi menjahit. Kalau kesini udah ada juga bantuan kuota. Kalau kuota sudah ada yang dari pemerintah, cuman Pak tidak bisa pakai YouTube, hanya untuk buka WhatsApp saja. Jadi pakai YouTube itu hanya beberapa giga saja, tidak full. Kalau WhatsApp itu masih bisa, kalau kayak YouTube biasa itu nggak bisa juga. Nah, kalau ulangan biasa. Kalau penilaian nih kayak gimana kan? Kalau sikap kita agak kesulitannya menilai sikap soalnya kan nggak ngeliat langsung. Kalau sikap dari attitude misalkan hanya gitu kan itu sudah kelihatan dari komunikasi dengan guru gitu aja. Terus dari sikap itu bisa dari kalau misalkan wali kelas 3 kita ada pembiasaan pagi-pagi itu sholat duha, atau misalkan kalau misalkan perempuan lagi berhalangan dia diganti saja, misalkan dari kegiatan membantu orang tua maka langsung pikir apa gitu nanti dipotokan gitu. Itu salah satu penilaian sikap juga. Terus penilaian sikap juga dari kehadiran misalkan kadang siswanya ada di WhatsApp group hadir tapi tidak memiliki tugasnya nggak ada. Itu juga penilaian juga masuk ke sikap. Kita selalu belajar apakah selalu ada tugas-tugas terus atau misalnya kayak hari ini materi mungkin di depan ya. Kalau untuk saya seminggu sekali saja karena kalau ini kan terlalu berat karena pemerintah juga tidak membebani harus pastinya harus pekerjaan materinya, yang penting paham. Kalau saya hari ini misalkan yang 1 jam pelajaran udah video saja dulu, kemudian nanti di pas yang 2 jam pelajaran ada soal dari situ ada siswa yang bawa juga. Untuk kelas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan ibu siapa? Ibu Elisa Martini. Izin perkenalan dulu, nama saya Ilmanur Fajira Insani. Saya mahasiswa KKN IKIP Siliwangi. Di sini saya bermaksud untuk mengobservasi mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Nah, langsung saja Ibu, apakah Ibu selaku guru setuju dengan adanya pembelajaran seperti ini? Ya, kalau musim pandemi sekarang ya setuju tidak setuju walaupun banyak kekurangannya. Ya. Lalu strategi apa saja yang Ibu terapkan saat pembelajaran seperti ini? Ya, di awal pembelajaran mungkin kami diberikan macam-macam untuk PTJ itu ya, tapi semacam Zoom meeting ya, kemudian ya yang berlaku ya sekarang karena rumah anak-anak itu jauh dari sinyal yang bagus ya kan. Kalau di sini kan gunung misalnya, kemudian di jaraknya yang dilalui saguling, mungkin itu kendala juga bagi anak-anak untuk memakai fasilitasnya kan tidak sampai ke rumah anak-anak. Jadi kami dicoba, itu juga sudah dicoba ya semacam Zoom meeting, tapi karena yang bisa masuk itu hanya beberapa orang, jadi kami memakai grup WA. Kalau grup WA kan itu bisa diakses oleh semua anak. Lalu kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi Ibu saat pembelajaran seperti ini? Ya, kesulitannya banyak ya, kendala-kendala yang dihadapi oleh kami di saat pembelajaran PPJ itu, yang terutama kita tidak bisa mengontrol anak secara langsung. Kemudian anak kalau kita tatap muka itu kan bisa anak itu bertanya langsung ya apa yang dia tidak pahami. Nah, kalau di WA mungkin dia malas voice note atau malas nulis ya, jadi mungkin ketidakpahaman dia itu tidak diungkapkan ya, mungkin hanya bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah, ke orang tuanya atau ke kakaknya. Kan kebanyakan orang tua di rumah itu tidak paham ya, jadinya seperti itu ya. Kalau di awal kemarin ya, sekolah kami menerapkan sistem ngambil tugas ya. Pertama itu ngambil tugas ya, karena di kita ini tidak semua anak mempunyai HP ya. Jadi kalau yang punya HP bisa di daring, yang tidak punya HP mengambil tugas seminggu sekali. Lalu bagaimana cara menghadapi kesulitan yang dihadapi siswa? Di antaranya kami menghadapi kesulitan yang dihadapi siswa itu, khususnya pelajaran saya mengadakan pertemuan ya, tapi anaknya diatur pertemuan 1 bulan sekali dengan mengecek tugas yang dia share ya, apakah benar itu hasil dari anak-anak ya. Mungkin saja kan ada yang hanya mengcopy dari temannya ya. Jadi saya kemarin ya mengadakan pertemuan 1 bulan sekali, sekaligus kesulitan apa yang dihadapi oleh anak. Mungkin dari materi mungkin dia tidak paham ya sebisa-bisa mungkin inti-intinya saja ketika pertemuan itu ibu jelaskan. Lalu bagaimana nih respon siswa saat pembelajaran seperti ini? Respon siswa, melihat respon sebagian besar ya anak-anak mungkin senang ya dengan diterapkannya pembelajaran daring. Senangnya kenapa? Karena mungkin dia tuh kalau diberikan video pembelajaran dia senang bisa menonton ya, dia bisa membandingkan dengan sekolah lain ya. Nah saya kan ini anak-anak di sekolah lain pelajaran misalnya tentang hukum itu seperti ini ya.
kalau pelajaran PKN kan biasanya mengunjungi tempat-tempat, misalnya ke balai desa, ke puskesmas, itu kan harus ya. Tapi kalau di musim gini kan tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan. Jadi itu anak-anak itu senang, mungkin sebagian besar, tapi kadang kasihan juga kalau mereka yang tidak punya HP ya. Nah, itu mungkin kendalanya ya. Jadi yang punya HP kendalanya mungkin sinyal ya, tidak punya kuota ya itu. Dan jadi permasalahan ya, tidak punya kuota itu. Kalau mengadakan Zoom meeting, Ibu sinyalnya nggak sampai ke sini. Mungkin pernah dicoba ya, hanya beberapa kali yang masuk itu hanya sepertiganya ya, bahkan kurang. Lalu media atau alat bantu yang digunakan saat pembelajaran seperti ini apa saja? Nah, media yang digunakan oleh Ibu ya, oleh anak-anak juga mungkin Ibu anjurkan ya, selain media HP yang punya ya akses internet untuk materinya yang berhubungan dengan materi, silahkan diakses ya. Kemudian selain internet juga Ibu menganjurkan majalah-majalah ya, buku-buku yang berhubungan dengan materi, silahkan diakses ya. Kemudian untuk menggalakkan gemar membaca itu Ibu anjurkan mengunjungi minimal 1 bulan sekali mengunjungi perpustakaan. Lalu model pembelajaran yang digunakan apa saat pembelajaran seperti ini yang cocok digunakan? Ya, model pembelajarannya problem solving ya. Jadi anak-anak belajar memecahkan masalah misalnya yang terjadi di sekitar mereka, ya, misalnya di rumah ya, yang berkenaan dengan materi hukum, pemecahan masalahnya bagaimana ya. Misalnya anak-anak ketika di sekolah ya, di sekolah juga kan bagi mereka yang sudah pernah masuk gitu ya, di sini kan kalau ada permasalahan seperti itu, misalnya dengan temannya ada selek, nah harus bagaimana mengatasinya. Jadi itu bisa anak-anak itu memecahkan masalah ya, studi kasus ya. Lalu untuk penilaiannya Bu seperti apa? Terutama penilaian sikap nih, kan sekarang tuh nggak bisa lihat langsung gitu ya Bu? Kalau untuk penilaian sikap memang kita juga tidak bisa langsung menilai ya. Nah, kita kalau tadi kurikulum 13 itu setiap berat anak ya seakan-akan dinilai kan. Ketika anak baru masuk ya, ketika pembelajaran 5 itu kan bagaimana sikap anak, terutama untuk pelajaran PPKN itu kan jadi penilaian ya. Nah, kalau sekarang emang agak susah ya. Mungkin di awal pembelajaran suka ada pembiasaan ya. Nah, kita bisa menilai pembiasaan setiap harinya dengan melihat anak-anak yang meng-share ya pembiasaannya, misalnya dari kebiasaan sholat duha, baca Quran ya. Nah, itu salah satu penilaian sikap. Kemudian dalam ketika menjawab salam ya, kita juga kan ada yang respon ya, langsung menjawab ya. Kemudian di salah satu penilaian sikap juga ketika kita ada pertemuan ya. Kelihatan kan anak-anak yang responnya positif. Jadi kita sebisa-bisa kita menilai sikap itu dari pertemuan itu. Lalu Ibu, apakah kedepannya ada rencana untuk menggunakan Google Meet atau Zoom untuk pembelajarannya? Insya Allah ya, mudah-mudahan kedepannya bisa diakses ya oleh anak-anak ya. Masa pembelajaran Google Meet ya, Zoom itu mudah-mudahan kita juga dari sekolah itu sudah harus gini ya, tapi kan sudah dilaksanakan ya. Tapi kalau anak-anak tidak, masa sih kita mau belajar 5 orang misalnya ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa anak-anak belajar secara langsung ya, Zoom Meet misalnya, Google Meet ya. Jadi itu kemauan di sekolah juga seperti itu, katanya jangan di WA saja ya. Itu kita juga sudah mencoba karena mungkin jarak antara sekolah dengan rumah itu kan tidak memungkinkan ya. Ibu dengan kuota, Ibu dan tiasa muka sebenarnya. Nah, itu jadi permasalahannya. Lalu apakah sekolah ini sudah mendapatkan bantuan kuota misalnya dari pemerintah? Alhamdulillah udah ya. Sampai bulan Mei kalau tidak salah. Ya, yang Ibu dapatkan ya. Nah, itu sudah sampai bulan Mei ya. Setiap bulannya kita mendapat 10 giga. Berarti guru dan siswa ya Bu? Ya. Nah, apakah sudah meratakah Bu bantuannya? Kayaknya belum kalau kita merata ya. Karena pas Ibu tanya anak-anak udah masuk kuota, karena Ibu udah lihat ya. Pas itu udah masuk kuota belajarnya. Pas itu belum Bu katanya. Saya belum masuk. Tidak merata. Mungkin ketidakmerataan itu akses nomornya atau sinyalnya ya. Saya juga belum tahu. Kan ada yang belum dapat sama sekali katanya. Lalu apakah pembelajaran seperti ini tuh efektif Bu untuk meningkatkan prestasi anak? Kalau dilihat dari prestasi mungkin tidak efektif ya, karena kita lihat selama ini ya prestasi anak itu dilihat dari hasil tugasnya tidak seperti tatap muka ya. Jadi kalau PKN itu kan 50% penerapan ya. Jadi harus dilihat kan ketika anak-anak tingkah laku anak-anak sehari-hari itu. Kalau pemahaman kan 50% ya. Jadi PKN itu kebanyakannya ke aplikasi sikap siswa sehari-hari ya. Jadi menurut itu tidak efektif ya, karena tidak bisa